Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda mengaku penggemar kerajaan Mojopahit? Apakah Anda ingin mempelajari lebih banyak tentang kerajaan Mojopahit? Apakah Anda mengenal Sumpah Palapa dari Gajah Mada? Jika Anda mengaku sebagai orang seperti yang Pak D sebutkan tadi, maka Anda akan rugi jika tidak menonton video ini sampai selesai. Pak D masih ada pertanyaan buat Anda. Apakah Anda tahu KRI Nala? Bukan KRI Nenggala. KRI Nala merupakan salah satu kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal ini buatan Belanda. Tugas utama dari KRI Nala adalah kapal pemukul dengan kemampuan anti serangan kapal permukaan, kapal selam, dan juga pesawat udara. KRI Nala setara dengan dua KRI lainnya, yaitu KRI Fatahillah dan KRI Mahalayati. Kenapa nama Nala dijadikan sebagai nama salah satu kapal hebat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia? Nala atau Empu Nala atau Laksamana Nala atau Empu Lembu Nala, atau juga ada yang menyebut Senopati Sarwajala Empu Nala, merupakan salah satu tokoh kunci keberhasilan realisasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada. Empu Nala yang beragama Buddha ini terdapat pada banyak catatan, baik itu catatan primer, beberapa prasasti, dan juga dari serat Kakanwin Negara Kertagama. Jelas di situ menyebutkan sejarah atau kiprah dari Empu Nala. Raja Hayam Wuruk misalnya pernah datang dan bermalam di kediaman Empu Nala yang disebut Kambang Rawi. Empu Nala bisa dikatakan hidup dan berkarir seangkatan dengan Gajah Mada. Gajah Mada menjabat sebagai Rakrian Patih atau Perdana Menteri, sementara Empu Nala menjabat sebagai Rakrian Tumenggung. Rakrian Tumenggung kalau zaman sekarang bisa dikatakan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata. Di Indonesia dulu jabatan itu memang dirangkap Menhankam Pangap. Kalau sekarang dipisah, Menhankam ada sendiri, Panglima TNI ada sendiri. Empu Nala memang seorang laksamana, ahli spesialisasinya adalah Angkatan Laut, tetapi beliau fix menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Militer Majapahit, tidak hanya Kepala Staf Angkatan Laut. Beliau lebih banyak ngantor, memberikan komando dari Mabes AL Majapahit, waktu itu ada di Ujung Galuh. Ujung Galuh itu Tanjung Perak sekarang. Gajah Mada dan Empu Nala sama-sama berkarir sejak zaman Raja Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani sampai Hayam Wuruk. Mesti kita tahu bahwa Gajah Mada sudah mulai muncul namanya pada zaman Jayanegara ketika ada geger tersebut. Selain seorang Rakrian Tumenggung, Empu Nala juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, melakukan diplomasi dan misi persahabatan
perdagangan, pertahanan dengan negara-negara di luar Majapahit pada zaman Hayam Wuruk. Menteri Nala juga menjabat sebagai Rake Mapatih. Rake Mapatih merupakan seorang menteri utama dalam kabinet di kerajaan Majapahit. Kabinet atau Dewan Menteri pada zaman kerajaan Majapahit disebut, itu kan ada kabinet pembangunan, kabinet gotong royong. Kabinet pada zaman Majapahit disebut Rakyat Mantri Ripagira-Girang. Jadi Empu Nala merupakan bagian dari kabinet Rakyat Mantri Ripagira-Girang. Saat pertama kali Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, Majapahit belum sebesar yang kita kenal. Masih ada daerah-daerah yang belum dikuasai oleh Majapahit. Daerah-daerah tersebut adalah Bali, Singapura, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Banyak. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera saja banyak. Jadi Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu juga banyak versinya. Apa buah pala, apa polowijo, apa kelapa, dan lain-lain. Nanti insya Allah Pak dibahas di video lain. Masih banyak daerah yang belum dikuasai. Karena daerah-daerah itu berbatasan, Pak D tidak menyebut kepulauan karena itu pulau, tetapi memang lebih didominasi oleh lautan, maka Gajah Mada menyadari Angkatan Darat Majapahit tidak akan mampu atau tidak efektif untuk menaklukkan daerah-daerah tersebut. Maka dia meminta bantuan kepada Empu Nala untuk melakukan reformasi dan birokrasi di tubuh Angkatan Laut Majapahit. Saudara-saudara pecinta padi, pada saat itu awal-awal Empu Nala menjabat, Angkatan Laut Majapahit masih menggunakan kapal bekas. Wajar ya, Angkatan Laut menggunakan kapal bekas. Kapal bekas mana? Kapal bekas dari Mongol, bekas peninggalan Kublai Khan ketika menyerang Kertanegara. Pak D lebih suka menyebut Mongol daripada Tartar. Rencananya tadi mau tak tunjukkan bukunya yang Genghis Khan, tapi lupa, ya sudah lupa. Ada Genghis Khan itu disebut di situ pokoknya Mongol yang di Gurun Gobi. Empu Nala lalu mempelajari kapal hebat peninggalan dari Mongol tersebut, dipelajari, dianalisa, dievaluasi, kemudian mau dimodifikasi supaya lebih jos, gandos, lep godek. Empu Nala lalu membuat kapal-kapal baru. Kapal-kapal ini dibuat dari sebuah kayu dari pohon besar yang tempat pohon tersebut itu dari pulau yang dirahasiakan. Serius ini, dirahasiakan. Pohon atau kayu tersebut diakui anti garam, anti laut. Kalau Pak D bisa menghubungkan itu seperti kayu ulin atau kayu besi zaman sekarang di Kalimantan itu, yang rumah panggung dermaga di pinggir laut itu kayunya betul-betul kuat ya, sudah keropos, nampaknya keropos itu kalau dicuil gitu susah, tidak bisa. Semacam kayu itu besar ukurannya, lalu dibuat kapal baru yang bernama Jung Jawa. Jung Jawa sangat terkenal. Modifikasi Jung Jawa dari kapal Mongol bentuknya lebih aerodinamis, lebih ramping, lebih langsing, tapi pergerakannya, manuver di lautannya lebih lihai. Meskipun demikian, kapasitas dari Jung Jawa lebih besar dari kapal Mongol tadi. Kapal Jung Jawa mampu membawa ratusan prajurit, ribuan kuda, dan bisa membawa perbekalan baik untuk prajurit, kuda, dan lainnya itu selama 1 tahun mengarungi lautan. Luar biasa Jung Jawa. Tidak hanya itu, Jung Jawa masih dilengkapi oleh meriam-meriam. Bukan meriam belina, tetapi nama meriamnya adalah Catbang.
meriam cetbang adalah hasil kreasi dari Patih Gajah Mada. Demikian terus Mpu Nala bekerja membenahi angkatan laut di bawah komando dari Patih Gajah Mada. Mpu Nala juga membuat reformasi pembaruan strategi lainnya untuk angkatan laut Majapahit. Beliau membentuk, kalau sekarang mungkin namanya Komando Armada Maritim, pangkalan-pangkalan di tiap wilayah. Ada 5 Komando Armada Maritim wilayah Majapahit yang dibentuk oleh Mpu Nala. Yang pertama di Sumatera ada, itu untuk menjaga Samudra Hindia. Lalu khusus di Laut Kidul, di Laut Selatan ada. Kemudian ada lagi di Selat Makassar sampai sekitarnya, Ternate, Tidore, dan Halmahera juga dibentuk komando pos wilayah maritim Majapahit. Lalu di Selat Malaka sampai Kepulauan Natuna, dan yang terakhir dibentuklah pos di Laut Jawa terus sampai ke Maluku. Dengan dibentuknya 5 pangkalan wilayah itu, maka jelas kekuatan Majapahit lebih kuat lagi. Mpu Nala sama sekali tadi belum menemukan cacat atau komentar atau informasi negatif mengenai beliau. Jadi setelah Gajah Mada itu melakukan, atau tokoh di balik perang Bubat, hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk memburuk, lalu Gajah Mada dinonaktifkan dan seterusnya. Iya, Pak D masih percaya perang Bubat. Pak D tidak membantah orang yang tidak percaya perang Bubat, karena mereka juga tokoh yang jauh lebih pintar dari Pak D. Tapi kalau memang perang Bubat dinyatakan tidak ada, dianggap itu kreasi atau akal-akalan siasat dari penjajah, adu domba, ya harus bisa menjelaskan juga kenapa hubungan Majapahit dengan hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada memburuk. Belanda memang suka mengadu domba. Belanda itu divide et impera, itu ada adu domba dan pecalah dan jajahlah. Ya ada lah jelas siasat mereka, tapi untuk konteks-konteks tertentu Pak D pikir perlu diperdalam. Kalau tidak ya seperti itu. Kalau memang perang Bubat tidak ada, karangan Inggris atau Belanda itu, kenapa hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk memburuk? Kan harus dilacak, dicari alasan lainnya. Jangan lupa, kita kadang tertipu diri sendiri mengatakan perang Bubat tidak ada, tapi ketika mengatakan hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada memburuk karena perang Bubat, kan kacau itu. Jadi begitu ya, karir Gajah Mada mundur, hilang. Sampai Gajah Mada wafat, Mpu Nala masih berkarir di Majapahit, meskipun beliau tidak dinaikkan sebagai pengganti Majapahit. Setelah tidak adanya Gajah Mada itu, Mpu Nala yang sudah sepuh diangkat menjadi Wreda Mantri. Wreda itu sepuh ya, menteri sepuh, menteri senior. Menteri senior. Anda kalau tahu Perdana Menteri legendaris Singapura itu, Lee Kuan Yew itu setelah tidak jadi itu jadi menteri senior. Nah ini Mpu Nala tidak menunggu jadi Perdana Menteri, tapi naik menjadi menteri senior. Menteri senior. Begitu ya cerita mengenai Mpu Nala. Jadi Gajah Mada memang yang mengucapkan Sumpah Palapa, tapi realisasinya sangat dibantu oleh seorang Laksamana Panglima yang bernama Mpu Nala. Pak D mengusulkan kalau ada gambar Gajah Mada, mbah gambar ini, mbah tidak, itu juga ada gambar Mpu Nala, karena ini sumbernya memang banyak dan sepertinya valid. Mengatakan yang bisa Pak D sampaikan, silakan untuk berkomentar tentang apa saja yang kresek-kresek ya kena, yang andeng-andeng jadi besar ya kena, suara yang tidak jelas ya boleh, data yang mungkin tidak valid juga tidak apa-apa.
Berkali-kali Pak D mengatakan Pak D hanya mencoba menjembatani, menjelaskan, bukan ngajari, karena Pak D juga masih belajar. Santen banyune kelopo, cekap sepantun atur kula, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.